yang gula kecil itu. Lebih dengan pernafasan tidak ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima uliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadhi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarim azim. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Babun Soeharto SE MM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember beserta jajarannya. Yang kami hormati Ibu Profesor Dr. Hajah Mu'niah MPDI selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Fikri Apriyono SPD MPD selaku Ketua Prodi Tadris Matematika Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember beserta jajarannya. Yang kami hormati Tabrani Hidayat selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Tadris Matematika Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember beserta jajarannya. Yang kami hormati Ibu Bintana Alin Hilwah SPD selaku pemateri pelatihan puisi Tadris Matematika Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Dan tak lupa seluruh teman-teman yang berbahagia.
Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiratnya, yang mana dengan curahan rahmat dan hidayahnya, kita semua dapat berkumpul di forum yang insya Allah penuh mubarak ini, dengan keadaan sehat walafiat. Salawat berbingkaikan salam, semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliaulah kita semua dapat melewati zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Perkenalkan, nama saya Husain Aflah Musaka Haris, selaku Master of Ceremony akan memandu jalannya kegiatan pada pagi hari ini. Dan sebelum itu, saya akan membacakan susunan acara pelatihan puisi Tadris Matematika tahun 2022. Untuk yang pertama, yakni pembukaan. Acara yang kedua, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, yakni menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang keempat, yakni sambutan-sambutan. Yang kelima, yakni pemaparan materi. Yang keenam, yakni pelatihan. Yang ketujuh, pembacaan doa. Dan yang terakhir, penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan pembacaan Ummul Quran. Dengan harapan semoga acara yang akan kita laksanakan berjalan dengan lancar, seiring dengan ridho Allah dan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga besar barokahnya bagi kita semua. Bisyafaati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Untuk acara yang selanjutnya, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran, yang dalam hal ini akan dilantunkan oleh sahabat kita kepada sahabat Risa Nikmatul Fatihah. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون
والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan kelak akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran di yaumul kiamah. Amin, amin, Allahumma amin. Untuk acara yang selanjutnya, yakni menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, diharapkan untuk para peserta untuk berdiri. Dan untuk yang bertugas, kami persilahkan. Nah, kepada seluruh peserta diharapkan untuk berdiri. Kan tak temu ya.
Mas mikrofonnya mati. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh peserta. Diharapkan untuk duduk kembali. Untuk acara yang selanjutnya, yakni sambutan-sambutan yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Kaprodi kita, sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Kepada beliau, Bapak Fikri Apriyono SPD MPD, kami haturkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Bu Dekan Profesor Dr. Hajah Muniah MPDI. Yang saya hormati Ibu Pemateri Bintana Alin Hilwah SPD, dan yang saya banggakan mahasiswa Prodi Tadris Matematika, walaupun pada hari libur, hari Sabtu, mereka masih tetap bersemangat untuk menimba ilmu, ya. Jadi tidak hanya di hari Senin sampai hari Jumat, tapi di hari Sabtu pun mereka masih tetap bersemangat. Di mana tidak lain mereka ingin mengembangkan potensi-potensi yang mungkin masih terpendam gitu ya. Jadi melalui kegiatan puisi matematika yang saya harapkan nanti bakat-bakat mereka itu akan tersalurkan. Oke, mengapa saya mengambil kegiatan pelatihan matematika? Jadi pelatihan puisi matematika. Jadi saya coba sedikit bercerita bahwa matematika zaman dulu itu sebelum dikenalkan dengan simbol-simbol, sebelum dikenalkan dengan angka-angka, para ilmuwan matematika itu mengajarkan atau memberikan pengetahuan matematikanya melalui puisi. Jadi ketika zaman dulu puisi merupakan salah satu media yang paling efektif untuk menyampaikan sesuatu yang sangat sulit dipahami oleh kebanyakan orang. Jadi saya juga berharap kita tidak meninggalkan sejarah itu, ya, sejarah tentang puisi matematika, karena yang memperkenalkan puisi matematika itu adalah ilmuwan Islam, yaitu Ibnu Al-Yasamin dalam kitabnya Al-Urjuzah, ya. Nah, jadi saya sangat berharap kepada mahasiswa Prodi Tadris Matematika supaya nanti menyimak bagaimana cara membuat puisi. Tentunya karya-karya nanti, karena ini sifatnya adalah pelatihan, maka nanti kalian akan dilatih untuk membuat yang namanya puisi matematika. Kalau sudah dibuat, rencana kita di Prodi nanti karya-karya mahasiswa yang berbentuk puisi kita akan bukukan dan kita ISBN-kan. Jadi saya sangat berharap banyak karya yang muncul, tidak hanya puisi, sebenarnya bisa karya tulis ilmiah. Cuman kalau karya tulis ilmiah itu kan membutuhkan waktu yang lama untuk membuatnya. Tapi kalau membuat puisi matematika, saya kira nanti
tidak perlu banyak waktu untuk membuatnya. Jadi mungkin sekitar ini kalau tidak salah saya dengar dari panitia pengumpulannya sekitar 2 minggu lebih gitu ya. Jadi saya sangat berharap mahasiswa dapat menyimak dengan baik apa yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Alin. Nah, selain itu kegiatan ini juga sebagai bentuk kegiatan di luar kelas atau di suasana akademik ya, tetap suasana akademik tetapi sifatnya di luar kelas. Jadi nanti ada semacam pelatihan, seminar dan bedah buku dan lain sebagainya. Nanti silahkan mahasiswa bisa ikuti dan berperan lebih aktif karena ini semua juga tidak untuk saya pribadi, juga tidak untuk 1-2 individu, tapi ini untuk kebaikan kita bersama. Nah, ini adalah pelatihan yang kedua, di mana yang pertama kemarin minggu lalu itu poster digital matematika, kita mendatangkan alumni, kemudian hari ini kita juga mendatangkan alumni Prodi Tradis Matematika, di mana Bu Alin ini mengajar di salah satu sekolah negeri di Bondowoso. Ya, nanti mungkin bisa disampaikan oleh panitia CV-nya seperti apa. Ini adalah salah satu bentuk kontribusi alumni terhadap Prodi Tadris Matematika. Jadi saya sangat berharap nanti ketika kalian sudah lulus dari Prodi Tadris Matematika, kalian jangan meninggalkan begitu saja gitu ya, meninggalkan begitu saja Prodi Tadris Matematika, karena kontribusi kalian terhadap prodi itu sangat diperlukan meskipun kalian sudah nanti lulus dan menjadi alumni dari Prodi Tadris Matematika, tapi tetap nanti kita butuhkan kontribusi dari para alumni untuk mengembangkan prodi kita, tentunya untuk akreditasi yang lebih baik lagi. Jadi mungkin itu saja dari saya. Sebelum kita tutup, marilah kita membaca Bismillah bersama-sama supaya kegiatan ini saya buka, kemudian bisa berjalan dengan lancar sampai nanti di akhir kegiatan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan puisi matematika, pelatihan puisi matematika saya buka, dan saya berharap peserta mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Untuk acara yang selanjutnya, yakni pelatihan puisi, yang dalam hal ini akan dipandu oleh moderator kita. Sebelum itu, di sini saya akan membacakan CV dari moderator kita untuk pagi hari ini. Nama Laili Ambarwati. Tempat tanggal lahir Jember 10 Desember 2001. Alamat Desa Serut, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Riwayat pendidikan MI Diponegoro tahun 2014. SMP Diponegoro tahun 2017. SMA Diponegoro tahun 2020. Pengalaman berorganisasi
Wakil Ketua OSIS SMA Argopuro tahun 2018. Sekretaris OSIS SMA Argopuro tahun 2019. Paskibra Kecamatan Panti tahun 2018. Duta Tadris Matematika Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember tahun 2021. Untuk selebihnya kami serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Forum saya ambil alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fikri Apriyono SPD MPD selaku Kepala Program Studi Tadris Matematika Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Yang terhormat Ibu Bintana Alin Hilwah SPD selaku pemateri pelatihan puisi, dan yang saya banggakan seluruh mahasiswa Tadris Matematika Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember yang telah hadir dalam Zoom meeting hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW sehingga kita dapat berkumpul dalam acara pelatihan puisi matematika. Perkenalkan, nama saya Laili Ambarwati yang akan bertugas sebagai moderator dalam pelatihan puisi matematika. Adapun susunan diskusi pada hari ini yaitu: pertama, pembukaan. Kedua, penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Bintana Alin Hilwah SPD. Ketiga, sesi tanya jawab. Keempat, penutup. Baik, langsung saja memasuki sesi yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka dengan membaca hamdalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sesi yang kedua yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Bintana Alin Hilwah SPD. Sebelum saya serahkan, saya akan membacakan CV dari pemateri terlebih dahulu. Nama Bintana Alin Hilwah, tempat tanggal lahir Bondowoso 11 Desember 1996. Alamat Desa Grujuganlor, Kecamatan Jambesari, Darussalam, Kabupaten Bondowoso. Media sosial, email bintana378@gmail.com, Facebook Bintana Alin, Instagram @Bintana Alin, nomor HP 085 781 587 298. Riwayat pendidikan SDN Tamanan 1, SMPN 2 Bondowoso, MAN Bondowoso, IAIN Jember, Program Studi Tadris Matematika. Pengalaman organisasi, Biro Kaderisasi PMII Rayon FTIK,
IKMPB IAIN Jember. Pimpinan Redaksi Buletin Smart Tadris Matematika. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Program Studi Tadris Matematika. Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Mahasiswa FTIK IAIN Jember. Divisi Informasi IKA Himatika Indonesia Wilayah 5. Founder of Bintana Research and Literacy Center atau BRLS Indonesia. Anggota bidang usaha dan kerjasama Gerakan Permasyarakatan Gemar Membaca GPMB Kabupaten Bondowoso periode 2022 sampai 2025. Pengurus PCLTN NU Bondowoso. Riwayat pekerjaan. Guru di SMP Negeri 1 Tamanan. Guru di MA Syamsud Tolibin Bondowoso. Karya. Penulis buku fiksi yang berjudul Saat Perempuan Memimpin Antara Cinta, Keluarga, dan Tanah dan Air Mata. Jurnal Ilmiah Nasional di Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang. Jurnal Ilmiah Nasional di Pasca Sarjana IAIN Jember. Paper di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Baik, kepada Ibu Bintana Alim Hilwah SPD, dipersilahkan. Oke, terima kasih moderator. Sebelumnya suara saya terdengar ya? Oke, terima kasih moderator. Sebelumnya suara saya terdengar ya? Oke. Mohon maaf karena sinyal di rumah ini tiba-tiba kurang baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Profesor Dr. Hajah Mukniah, yang kami hormati Koordinator Prodi Bapak Fikri Apriyono MPD beserta teman-teman pelatihan menulis puisi matematika pada pagi hari ini. Oke. Saya sudah bisa share screen ya? Sudah. Alhamdulillah, saya berterima kasih atas sebenarnya ini materi pertama ya, saya membahas tentang fiksi dikolaborasikan dengan matematika. Cuma karena saya terhipnotis dari ketika komunikasi bersama Pak Fikri, apakah bisa untuk mengisi kegiatan di matematika, saya langsung menjawab bisa tanpa saya menanya materi apa yang akan saya sampaikan. Gitu. Tapi tidak apa-apa, saya sampaikan seadanya. Memang akhir-akhir saya bergelut di dunia literasi, hanya saja yang kolaborasi baru hari ini. Baik. Nah, selanjutnya PPT saya apa sudah terlihat ya? Belum masih? Belum. Nah, sudah ya? Sudah ya? Nggih. Mbak Alin suaranya Berbicara bagaimana Pak? suaranya mendengung kayaknya. Ada dua gadget yang aktif nggak di situ?
Iya ini Pak, di saya, padahal saya login 1, tapi ada 2 nama yang tergabung ya Pak. Ayo panitia mungkin bisa diinikan nanti biar penyampaian materinya bisa tolong dibantu panitia. Ibu Bintana pakai laptop dan juga HP mungkin? Keduanya suaranya yang satunya boleh dikecilkan kalau pakai 2. Yang di laptopnya mungkin ya, yang dimatikan suaranya ya. Oke. Dicoba lagi. Pakai laptop saja. Saya sudah pakai 1. Halo, cek. Ya. Sudah enggak ini kayaknya. Sudah. Oke. Biar saya bisa menyimak gitu loh. Nanti saya kan juga mau buat puisi juga. Oke. Sudah, saya serahkan ke Alin. Oke, sudah normal. Baik. Karena ini hari libur, weekend juga, mari kita sejenak bersaja ya. Kalau sudah hari Senin sampai Jumat, saya tidak akan mengganggu waktu adik-adik untuk belajar matematika dengan segala mata kuliah yang hampir menjadi Kak Encen. Banyak yang berkata bahwa anak matematika itu sepaneng, selalu bermain dengan angka, nggak pernah bisa staycation gitu ya. Tapi kita hari ini buktikan bahwa kita itu bisa juga kok bermain, hanya saja kita lebih memfokuskan yang mana. Nah, sebelum saya memulai pada materi, saya ajak diskusi ya dengan adik-adik agar saya tidak sendirian di forum ini. Adik-adik bisa membuka menti.com. Menti. Saya sudah menyiapkan di situ. Aduh. Ada yang di layar saya tetap PowerPoint atau sudah menti.
Mohon maaf Mbak, suaranya Mbak Alin macet Mbak. Saya rasakan PowerPoint. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah jelas? Ini saya pakai HP, laptopnya nggak bisa, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke. Mohon maaf atas kekurangan karena memang ada kendala di sinyal. Oke. Sebenarnya saya sudah membuatkan Menti, tapi adik-adik juga bisa tetap membuka di menti.com. Ada yang sudah membuka, Dek? Tapi nggak apa-apa Sudah, lah. Mbak. Kita Nah, hari ini yang ingin saya tanyakan dari adik-adik, apakah sebelumnya memang suka di puisi atau memang baru kali ini mengikuti pelatihan-pelatihan puisi? Oh, ini di-mute semua ya, Dek moderator? Baru kali ini, Mohon Pak. maaf, kurang jelas. Gimana? Baru kali ini, Pak. Oke. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita hari ini akan belajar tentang puisi matematika. Sebelumnya dari adik-adik, dari teman-teman di sini, apakah sudah pernah ikut materi ini atau baru pertama atau memang suka? Boleh ya salah satu menjawab. Baru pertama kali Mbak. Baru pertama kali, Mbak. Baru pertama. Kita kenal. Hari ini kita akan diskusi santai aja. Yang pertama kita kuliti satu persatu. Maknanya apa sih pelatihan pada pagi hari ini? Begitu. Kita tahu bahwa puisi itu yang kita kenal sejak dahulu. Barusan sudah diberi pengantar oleh Bapak Kaprodi kita
bahwa sebelum mengenal simbol, kita sudah mengenal dengan puisi. Nah, kita sebagai penerus-penerus ahli matematika ini, kita harus mengingat dan juga tidak pernah melupakan puisi. Walaupun puisi yang kita kenal hari ini tidak mengikuti aturan-aturan lama. Kalau kita tahu puisi yang kita kenal awal, yaitu berirama, ada baris, ada bait, juga ada aturan-aturan di belakang, harus sama AAA, harus ABAB, begitu. Akan tetapi, hari ini kita lebih mengenal dengan puisi bebas. Untuk PPT-nya sudah saya share di grup adik-adik. Nah, di sini saya mengambil 2 istilah dari Samuel, mengatakan bahwa puisi itu kata terindah dalam susunan yang terindah. Jadi memang di puisi, memang kata-katanya yang indah, tapi dalam suasana harus indah, tidak. Kalau saya pribadi, kata-kata indah itu muncul saat kita berada di fase, mungkin kalau kita mengenal hari ini galau ya. Semakin galau kita, maka semakin indah kata-kata yang akan mengambil. Saat kita menulis sebuah puisi, maka kita harus berimajinasi. Kalau tidak berimajinasi, puisi itu bagus, tapi kurang mengena begitu. Kalau sudah dikasih apa, puisiku ingin kutampakkan sedih, bahagia, atau justru marah. Nah, itu kita harus berimajinasi sekreatif mungkin. Nah, puisi itu apa? Tadi ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, mantra rima, serta penyusunan lirik dan bait. Nah, di sini puisi itu yang hari ini banyak kita temui adalah puisi baru. Di mana puisi baru itu aturannya lebih bebas, tidak seperti puisi lama, ya namanya juga puisi, udah nulis aja gitu. Nggak ada katanya, oh kamu salah puisinya, kamu benar, kamu tidak. Akan tetapi setiap orang itu berhak untuk menulis, berhak untuk berpuisi, berhak untuk berimajinasi. Jadi tidak ada istilah puisi salah, hanya saja kalau kita kaitkan dengan puisi matematika, kita tidak boleh salah konsep dalam mengambil teori matematika yang akan kita jadikan puisi. Itu saja. Dan kita setelah puisi baru ada lagi puisi bebas. Nah, puisi ini tidak terikat harus 4 baris, harus 5 baris, enggak, sepuasnya. Semisal teman-teman puas dengan 10 baris, ya udah itu jadi puisinya. Tapi juga semisal teman-teman puas dengan 2 halaman, maka boleh itu juga berpuisi begitu. Nah, dari situ kita akan mengenal, saya akan bukan memberitahu sih, sharing lebih tepatnya ya, bagaimana sih cara menulis puisi matematika. Nah, karena hari ini pelatihan, maka apa-apa yang kita pelajari hari ini menghasilkan sebuah output. Nah, outputnya tadi, kalau puisi dari adik-adik itu sudah ada pada proses editing, maka bisa diterbitkan begitu. Syukur-syukur diterbitkan jadi antologi puisi matematika dan ber-ISBN. Itu akan lebih bagus untuk prodi kita ke depannya begitu ya. Sebelumnya mungkin beberapa kalau saya kenal dari adik-adik sudah saya selinting dengan beberapa bait puisi ketika saya upload dari posternya. Adik-adik di sini adakah yang sudah punya puisi matematika? Saya pernah, Mbak. Pernah, Kakak? Kakak ya? Enggak, Mbak. Masih ada kah sekarang puisinya? Kalau puisinya ada di buku, tapi nggak tahu sekarang. Kayaknya ada di rumah masih, Mbak. Nah,
Di sini saya punya satu puisi, mari kita bedah bersama. Jadi inilah yang akan kita terapkan. Oke, sebelum kita membedah, ada adik-adik yang memang suka membaca puisi, karena saya bukan orang yang bisa sih sebenarnya, tapi saya ingin adik-adik yang membacakan puisi saya. Ada yang berkenan kah? Saya ada, Mbak, berkenan, Mbak. Siapa nih? Raka, Mbak. Oke. Terlihat ke puisi saya? Kelihatan, Mbak. Oke, silahkan. Menurut Dik Raka, bagaimana intonasinya nih? Bentar, Mbak. Suaranya saya didengar kan, Mbak? Terdengar? Bismillahirrahmanirrahim. Kau tetap Risma, tapi bukan milikku lagi. Buah pena, bintana, alim hirwan. Purnama ke-12 membuatku. Kok coba gak jelas. Purnama aku tak bisa lagi mendekapmu dalam kalbu. Aku tak bebas lagi meluapkan egoku pada sisi sabarku. Aku tak bisa membuatmu yang penyayang sebagai sandaranku. Tak bisa kukeluhkan beratnya roda kehidupan yang kini kualami. Yang ku bisa hanya memandang semua sisi seperti kau dulu mengajariku. Belajarlah mentafsirkan suatu hal dengan banyak sudut pandang. Maka kau tak akan pernah mudah untuk menyalahkan. Kau memang manusia yang dikirim. Kau memang manusia yang dikirim Tuhan dengan semua sisi baik yang orang lain kenal. Tapi kini kau yang sempurna bukan lagi yang menyempurnakan hidupku. Kau rajut dengan sisi baik selama 20 purnama. Kau rajut dengan sisi-sisi baik selama 20 purnama kita bersama. Hari ini semesta berkehendak lain. Oke. Terima kasih Adik Raka. Ini ada separuhnya lagi. Saya minta ada adik yang cewek yang membacakan ya. Untuk melanjutkan. Saya mendengar ada yang sudah juara puisi ya. Perempuan. Iya, Mbak. Ada, Mbak. Dari Ayo, MTK juga. Ya. Ayo, Dek. Dari mana? Hari ini semesta berkehendak lain. Hari ini semesta berkehendak lain. Satu hal yang membuat benang pelangi menjadi hitam pekat dalam hidupku. Dan hingga kini, aku belum merubahnya menjadi pelangi yang indah. Nampak jelas di antara rajutan dan hitam di tengah-tengah. Pekatnya satu benang membuatku buta akan segala hal indah yang kita lalui bersama. Kita pernah belajar. Segala hal baik bertemu dengan hal yang kurang baik selalu menghasilkan hal yang kurang baik. Karena saat positif bertemu negatif, maka hasilnya tetaplah positif. Kurang jelas, Mbak.
Dek, ngeblur, Dek. Mak, di gambarmu. Belum. Kurang jelas kah? Sebentar, Mbak, ngeblur. Enggak, tetap ngeblur. Sudah, coba di. Oke, masih ngeblur ya adik-adik ya? Iya, Mbak, masih ngeblur. Oke, saya lanjutkan sendiri ya. Jadi di puisi yang saya buat semalam, kok jujur banget ya. Jadi puisi yang saya buat itu memang saya terapkan beberapa istilah, beberapa ilmu matematika, tapi saya ambil diksi yang cocok begitu. Kenapa kita bedah bersama-sama. Kenapa saya ambil kau tetap Prisma tapi bukan milikku lagi. Ini salah satu cara bagaimana output dari adik-adik ketika selesai pelatihan ini bisa membuat sebuah puisi minimal begitu. Yang pertama kita harus tahu konsep matematikanya dulu. Kita mau nerapin konsep matematika yang mana nih gitu. Semisal barusan saya menerapkan konsep saat positif bertemu negatif itu akan negatif. Nah, saya mengambil filosofinya dari Prisma. Prisma memiliki banyak sisi. Hal itu juga saya tuh pernah dikasih tahu oleh Pak Fikri sendiri ketika saya masih di kampus. Kami bertanya, Pak, apa ya sekiranya nama HMP yang baik? Kenapa tidak Prisma? Oke, banyak yang mengartikan Prisma itu tadris matematika. Tapi sebenarnya Prisma itu adalah bangun ruang dengan sisi terbanyak. Pak Fikri waktu itu berargumen bahwa kita Prisma, kita harus bisa terlihat dari semua sudut pandang. Jadi kita tidak hanya terlihat dari depannya saja bagus, dari belakang tidak. Tapi dari semua sudut pandang, kita terlihat matematika dengan identitas yang berbeda-beda. Kalau yang dari depan silahkan dengan identitas matematika murni, kalau yang dari belakang matematika terapan, atau juga dengan hari ini, kita sudah diberikan wadah oleh Prodi, yaitu dengan matematika berpuisi. Saya mengatakan matematika berpuisi karena pasti ada di antara adik-adik yang matematika yang memang suka di bidang puisi. Maka ini adalah salah satu wadah yang diberikan oleh Prodi. Berbahagialah adik-adik. Nah, setelah itu ya, itu kita sudah tahu materi apa nih yang akan kita ambil. Setelah kita ambil, baru kita terapkan. Nah, salah satu kunci yang bisa kita gunakan saat menulis, entah itu menulis puisi, menulis cerita, atau menulis apapun itu, kita free writing deh. Maksudnya free writing bagaimana Mbak Alin? Kita bebas menulis apa yang ada dalam otak kita. Tolong ketika free writing, kita harus bunuh editor dalam diri. Karena editor dalam diri itu yang akan merusak dari karya kita. Contohnya, kita sudah menulis, wah deadline nih sama panitia, 2 minggu setelah pelatihan harus ada puisinya. Tapi nulis sehari dihapus lagi, nulis 2 hari dihapus lagi. Wah kayaknya nggak sesuai nih dengan yang dikatakan Mbak Alin. Katanya aku disuruh mantepin dulu konsep matematikanya, tapi konsepnya apa ya? Aku bingung gitu. Dihapus lagi, diksinya udah bagus, dihapus lagi. Nah itu tolong itu hindari. Jadi salah satu orang bisa menghasilkan sebuah karya itu karena dia pede dengan dirinya. Untuk mencapai pede dengan dirinya otomatis satu yang jarang kita lakukan hari ini yaitu membaca. Membaca itu tidak hanya membaca teks tidak, akan tetapi kalau membuat puisi kita harus bisa membaca unsur-unsur lainnya. Contoh,
unsur-unsur yang mampu, kita akan mendeskripsikan kita sedang semangat dalam belajar. Kita nggak mungkin dong menulis di tengah orang-orang yang sedang berduka. Nggak mungkin. Maka diksi yang akan kita dapatkan itu tidak akan semangat seperti yang kita inginkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, contoh lagi. Kita sedang patah semangat karena apapun itu alasannya. Tapi kita menulisnya saat berada di konser, itu tidak akan tercipta puisi yang sama dengan apa yang diinginkan oleh penulisnya. Begitu. Nah, setelah kita itu free writing sudah, Kak. Setelah itu kita bunuh editor, tulis aja sepuasnya. Setelah itu baru masuk kepada editor ngedit kita. Kita yang ngedit ada memang waktu khusus untuk ngedit. Jadi tidak ketika menulis langsung ngedit, tidak. Maka itu kurang menghasilkan karya yang maksimal karena nanti akan ada campuran-campuran pikiran, wah ini benar salah nggak ya, bagus nggak ya, gitu. Karya itu tidak akan bagus tidaknya sebuah karya tidak dilihat dari apa ya, bestseller sih enggak, karena tidak selamanya puisi yang bestseller itu cocok untuk semua kalangan, tidak. Jadi tidak, saya katakan tadi puisi itu tidak ada yang salah, tidak ada yang ya semuanya membenarkan dengan cara mereka melihat dari sisi mana begitu. Setelah itu, setelah jadi nih puisinya, wah kayaknya diksi saya kurang tepat. Ini kayaknya masih cerpen, masih belum menggunakan diksi-diksi yang samalah seperti puisi minimal. Nah, barulah adik-adik itu merevisi sendiri. Contoh tadi, nah oke. Di slide terakhir nggak ada puisinya Mbak Alin ya, Dek? Nggak ada, Mbak. Nggak ada. Oke, sebentar saya kirim ya. Saya kirim, tolong dibuat kita bedah bersama. Sebentar. Jadi saya kirim di grup ya. Tolong barusan MC sudah nge-share-kan, sudah share screen, tolong ini yang di-share screen aja ya. Udah. Nah, oke, saya lanjut lagi. Terus ya, Dek, satu hal, saya memang sudah mengatakan kalau pelatihan ini akan dijadikan buku, maka saya minta kerjasamanya dari adik-adik agar memang benar-benar sungguh-sungguh. Sebenarnya menulis itu nggak sulit, menulis itu mudah. Maka tadi saya ulangi tips menulis puisi matematika. Yang pertama, kita harus tahu konsep matematika apa yang akan kita tulis. Lalu yang kedua, kita free writing dan bunuh editor dalam diri saat menulis. Kita tulis aja, karena kalau kita menulis berarti kita sudah punya bahan. Oke. Nah, di situ. Setelah itu, baru yang ketiga, baru edit. Setelah diedit, baru adik-adik itu bisa memilih diksi apa yang tepat. Contoh, ada ya di yang pertama,
purnama ke-12 membuatku pilu. Sebenarnya tadi itu bukan purnama ke-12 yang saya tulis, tapi bulan Desember membuatku pilu gitu. Bulan Desember ternyata kalau dicari diksinya lagi, oh iya bulan kan purnama ke-12. Oh berarti ini ada bisalah diartikan sebagai purnama ke-12 membuatku pilu begitu. Dan juga Kak, kok ada kau tetap prisma tapi bukan milikku lagi. Mana unsur-unsur prismanya? Di sini ada. Belajarlah menafsirkan suatu hal dengan banyak sudut pandang. Karena saya tadi katakan filosofi dari prisma, kita tidak hanya bisa melihat dari satu hal saja. Terus mana lagi konsepnya, konsep matematikanya, diintegrasikan kemana, Kak? Nah, saya juga sudah menuliskan di situ positif dan negatif, begitu. Nah, ini hanya contoh saja. Kenapa saya sangat berani untuk dibacakan oleh adik-adik? Karena sebagus apapun puisi, kalau masih belum dibedah, maka itu masih kurang pas gitu ya. Oke. Ada adik-adik yang ingin membedah lagi, salah satu mau memilihkan diksi untuk puisi saya sebelum saya kembalikan ke moderator. Ini diambil alih MC atau tetap moderator? Halo? Moderator, Mbak. Moderator. Oke. Ya udah. Itu ya, Dek ya, yang saya tekankan tadi. Kita ambil konsep matematikanya, kita free writing, kita beranikan diri karena tidak ada tulisan benar atau salah. Itu saja pengantar dari saya. Saya kembalikan ke moderator untuk kita diskusi atau bahkan nanti langsung praktek begitu. Baik, terima kasih kepada Mbak Alim. Untuk selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kepada mahasiswa yang ingin bertanya, dipersilahkan dengan menekan emotikon acungkan tangan terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mas Raka. Dipersilahkan. Baik, terima kasih, Mbak. Di sini saya akan sedikit bertanya. Nah, ini kan terkait puisi matematika. Nah, tadi pas saya baca itu ada apa ya? Sebuah apa namanya? Kayak tadi kan yang Mbak contohkan terkait kata-kata matematika yang ada di dalam puisinya. Nah, di sini ada kata-kata yang berbunyi satu hal yang membuat benang pelangi menjadi hitam pekat dalam hidupku. Nah, itu maksud dari arti itu apa, Mbak, gitu? Oke. Oke. Langsung saya jawab atau gimana nih, Dek moderator? Nggih, monggo Mbak, dipersilahkan. Oke. Karena ini kembali lagi puisi matematika, maka kita berdiksi dengan matematika ya. Nah, satu hal yang membuat benang pelangi menjadi hitam pekat dalam hidupku. Jadi ini diceritakan bahwa saya tidak selamanya ya mengambil semua unsur matematika begitu. Nah, ini saya ambilkan diksi yang menyatakan sebuah perasaan saat ada satu kesalahan yang masuk dalam sebuah hubungan, maka akan menjadikan semuanya hitam. Karena kebaikan apapun yang kita lakukan, tapi tercoreng oleh satu keburukan, maka yang baik akan terhapus. Dari
penjelasan itu saya istilahkan di puisi satu hal yang membuat benang pelangi menjadi hitam pekat dalam hidupku. Pelangi itu kan kita tahu berwarna-warni, tapi langsung hitam ketika ada satu yang menggores tentang keburukan. Begitu, Dek. Penanya. Oh, enggak, Mbak. Berarti terkait puisi matematika tidak harus menggunakan kata-kata matematika gitu. Jadi kita bisa masukkan kayak kiasan-kiasan meskipun bukan matematika gitu ya, Mbak. Iya, boleh. Kalau semisal kita itu mau memasukkan semua unsur matematika, bukan pada, lebih tepatnya pada opini ya, pada opini matematika. Jadi memang kita masukkan beberapa istilah-istilah penting. Contoh, saya punya perbandingannya opini dengan puisi. Ini saya ambil dari Buletin Smart. Adik-adik kenalkah Buletin Smart hari ini? Pernah, Mbak. Pernah ya, oke. Di sini ada Buletin Smart. Kita sudah menyediakan kolom opini yang mana akan ditulis oleh siswa dan khusus materi itu harus bermuatan matematika. Jadi implementasi matematika dalam kehidupan sehari-hari. Ini saya kasih perbedaan ya. Siapa barusan penanyanya? Raka. Oke. Saya mengambil opini ini dari masternya matematika ya, di angkatan saya ada namanya Mbak Mukaroma. Dia menuliskan di opini, dalam matematika 1 dibagi 1 itu sama dengan 1. 1 dibagi 2 itu hasilnya 0,5. Tapi 1 dibagi 0 itu tak terdefinisi. Maka dalam kehidupan dapat kita artikan bahwa saat kita bersedekah 1, kita menginginkan 1 balasan, maka Allah memberikan 1 balasan. Saat kita bersedekah 1, kita menginginkan 2 balasan, maka Allah memberikan 0,5 balasan. Tetapi saat kita bersedekah 1 dan kita tidak menginginkan balasan, maka balasan-balasan dari Allah itu tidak terdefinisikan begitu. Jadi kita tidak, itu adalah opini, salah satu opini matematika. Nah, kalau hal ini mau dijadikan kepada puisi matematika, ambil konsep ini. Ambil konsep pembagian ini, lalu carikan diksi yang tepat menurut adik-adik. Boleh ini diartikan ke diksi perjuangan belajar, ke konsep sedekah, itu boleh. Jadi begitu. Tapi yang saya tekankan lagi, jangan sampai salah mengambil konsep, karena ini berhubungan dengan mata kuliah atau konsen kita. Begitu. Cukup, Dek Moderator? Baik, terima kasih kepada Mbak Lina. Bagaimana Mas Raka? Apakah sudah cukup? Cukup. Terima kasih. Kepada teman-teman yang lainnya yang ingin bertanya, dipersilahkan. Terima kasih kepada Mbak Yuli, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Afiatul Rizky dari Angkatan 2020. Izin bertanya, Mbak. Ya, silahkan. Nah, dalam puisi, kalau yang saya ketahui itu kan ada yang membaca dan menulis. Nah, kebetulan saya itu tipe orang yang hobi membaca puisinya gitu, Mbak. Oke. Dan beberapa kali dari teman-teman dan orang lain lah yang mendukung saya itu menyuruh untuk menulis puisi. Nah, dalam menulis puisi ini kelemahan saya, Mbak. Kadang saya suka mau menulis puisi, tapi kadang kadang nggak pede dengan tulisan saya. Tiap nulis, ini alay gitu, Mbak. Ini kurang apa gitu, selalu gitu, Mbak. Pada akhirnya ya nggak nulis-nulis gitu loh. Nah, mungkin ada tips atau cara untuk menghilangkan rasa kurang pedenya saya ini, Mbak, dalam menulis dan untuk memilih diksi atau dan semacamnya itu, Mbak. Oke. Cukup, terima kasih.
Ya, langsung saya jawab ya, Dek Moderator. Nggih. Ini memang sering kita jumpai, termasuk saya. Saya dulu, bukan hari ini ya, saya dulu suka membaca puisi. Sampai saya itu terakhir membaca puisi ketika inaugurasi di matematika. Itu saya terakhir membaca puisi di pentas lah intinya. Sebelumnya saya itu memang hanya suka membaca dan suka mendengarkan puisi-puisi yang sudah ada di YouTube, yang dibacakan oleh Sapardi, yang dibacakan oleh Gusmu, saya suka membaca. Tetapi lambat laun suka itu berubah menjadi wajib, seolah kamu harus menulis gitu. Dari mana kita itu mengetahui kamu harus menulis puisi? Oke, aku harus menulis puisi. Yang pertama kita harus tahu, udah kenalan belum nih kita sama diri sendiri gitu. Kalau kita udah kenalan sama diri sendiri, maka kita akan tahu cara apa yang akan digunakan. Karena Dek Yuli sendiri yang tahu dengan diri sendiri, bukan berarti Dek Moderator yang akan memberikan solusi. Yul, kamu seperti ini, kamu seperti ini. Tidak. Akan tetapi, bagaimana? Sama halnya Dek Yuli ketika bertanya, bukan berarti cara yang saya lakukan cocok, tapi mungkin cocok, begitu ya. Kalau saya dalam menulis itu, yang pertama, selain suka, itu jadi langsung kebutuhan. Makanya aku harus menulis. Yang kedua, faktor lingkungan itu juga sangat berpengaruh. Kalau kita berada di lingkungan sastra, maka kita akan terbawa menjadi anak sastra. Tapi ketika kita berada di lingkungan matematika dan bisa mengkolaborasikan matematika dan sastra, itu justru yang luar biasa. Maka dari sini akan terjadi Dek Yuli sebagai yang saya katakan tadi. Caranya bagaimana, Mbak? 1, ikutlah komunitas. Yang kedua, ikutlah sering-sering pelatihan. Nah, kalau dulu saya itu disarankan oleh teman-teman untuk mengikuti pelatihan 1 bulan full. Nah, kalau kita hari ini tidak diberi target, maka kita tidak akan menulis. Menulis itu, setiap orang itu bisa menulis. Hanya saja karena kita lebih suka menulis di HP, menulis chat, maka itu yang akan menggeser posisi kita. Itu ya, Dek Yuli bisa ikut komunitas. Yang kedua, terus juga saling minta koreksi kepada teman. Semisal sampean mau menulis, tulis aja. Kalau sampean malu dengan karyanya, kalau malu dengan apa yang telah dihasilkan, maka jangan diunggah ke publik dulu. Kasih tahu kepada orang yang memang ahli di bidang puisi. Contoh, semisal Dek Yuli punya guru nih dalam membaca, kasih tahu sama gurunya, Kak, Mbak, atau Pak, ini saya sudah menulis, kurang apa sih dari puisi saya, apa yang harus saya perbaiki. Kalau sudah berani dari situ, sudah diperbaiki, baru up kepada publik. Tapi ketika up kepada publik, kita harus ada 2 hal. Kita siap dihina dan siap diapresiasi. Kalau bagus dan publik itu mengatakan, wah ini bagus, siap diapresiasi. Tapi kalau menurut adik tadi, wah ini alay, berarti siap dong dijudge oleh publik. Nah, itu yang perlu kita pikirkan. Tapi saran saya, kalau memang adik sudah membaca, sering membaca, maka langsung menulislah. Baik, bagus, itu bukan tolak ukur, tapi tolak ukur kita adalah terciptanya sebuah karya puisi. Begitu, Dek. Bagaimana Mbak Yuli? Oke, Mbak, terima kasih. Cukup. Terima kasih banyak, Mbak, atas ini. Oh, sama-sama. Terima kasih. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Kepada Mbak Alvinka, dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih, moderator. Apa suara saya jelas? Jelas, Mbak. Ya, di sini
saya ingin bertanya. Saya kebanyakan dari Dek Yuli. Kalau di fungsi matematika itu inverse dari Dek Yuli lah ibaratnya. Nah, saya ini suka menulis puisi, hanya saja bisa dilihat di IG saya banyak puisi yang saya post, juga pernah saya bukukan di salah satu event. Nah, tapi saya pribadi ini tidak bisa untuk speak up, Mbak. Nggak bisa ngatur nada dan lain-lain. Apa ya? Intinya nggak bisa mengolah nadanya untuk menyampaikan seperti itu, Mbak. Nah, itu bagaimana, Mbak? Caranya ya. Ya. Oke. Kalau sudah menulis, maka kita lebih diwajibkan untuk membacakan karya sendiri ya. Saya sebenarnya sama dengan Dek Vinka. Tadi, wah saya kayaknya nanti mau bacakan puisi saya gini. Cuma ketika saya mendengar dari panitia, aduh, ini sudah ada yang menang juara puisi, apa saya dan tidak ditertawakan begitu. Akhirnya saya mintalah sama adik-adik, sama peserta untuk membacakan. Memang saya sudah belajar. Jadi yang pertama kita harus mengerti penggalan puisi. Di kata yang mana yang harus dipenggal, dengan nada yang seperti apa, begitu. Contoh, saya ambil apabila ada beberapa kata nggak sama, maka ketika membacakan kalimat 1, kalimat 2, dan kalimat selanjutnya itu nadanya harus berbeda. Saya contohkan Dek Vinka di bait kedua, 2, 3, dan 4. Itu kan saat kita mau membacakan, aku tak bisa lagi menegapmu dalam kalbu. Aku tak bisa lagi meluapkan egoku pada sisi sabarmu. Nah, ini kan sama. Aku tak bisa, aku tak bebas. Sama, intinya menyatakan dari orang itu. Contoh yang pertama. Aku tak bisa lagi mendekapmu dalam kalbu. Aku tak bisa lagi meluapkan egoku pada sisi sabarmu. Aku tak bisa membuatmu yang penyayang sebagai sandaran. Tak bisa kukeluhkan beratnya roda kehidupan yang kini kujalani. Itu contoh ya, Dek ya. Jadi, nah selain itu, sebenarnya ini memang ada pelatihan dalam membaca. Cuma saran saya kepada adik-adik, kalau memang adik-adik itu punya karya, punya bakat di bidang puisi, maka saran saya gali bakat itu, cari cara. Cari caranya bagaimana, Mbak? 1, kalau adik-adik sudah ikut komunitas, maka tahu sampai mana adik-adik hari ini, oh semisal sudah sampai pada menciptakan puisi. Cara untuk menulisnya, cara untuk membacakannya bagaimana, itu harus dilatih dan harus percaya diri. Dan membaca puisi itu tidak harus selamanya nadanya harus sama, Dek. Semisal sampean ambil alirannya Gusmus. Itu tahu kan nada-nadanya Gusmus berbeda lagi dengan puisinya Firsa Besari. Kalau puisinya Firsa Besari seolah hanya membaca saja, tapi karena sudah memang di bidangnya, memang membidangi puisi, maka ada di mana diksi-diksi itu harus ada tekanan, harus ditinggikan, harus diturunkan, begitu. Jadi bisa ditangkap ya, Devinka, bagaimana proses selanjutnya? Oke, bisa, Mbak. Dan saya tunggu ya, saya tunggu eksekusinya 1-2 minggu, apa sudah ada di Reel atau sudah ada di Instagram, di mana, di YouTube. Saya tunggu linknya ya. Oke, insya Allah, Mbak. Oke gitu. Sudah cukup ya Mbak Alvinka? Cukup, moderator. Terima kasih. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan.
Oke, Dek Laili. Mbak. Oke. Ini masih kurang 30 menit lagi ya? Nggih, masih banyak waktunya. Gimana kalau saya langsung minta adik-adik untuk menulis apa yang telah idenya. Apa sih yang ingin ditulis setelah kita diskusi dari tadi? Jadi kan ini output dari pelatihan kali ini adalah sebuah puisi matematika. Jadi ada adik-adik yang saya minta semuanya ya peserta, saya minta semuanya untuk menuliskan ide atau bahkan yang sudah ada lengkap dengan diksinya. Tapi nggak harus selesai hari ini. Yang penting hari ini sudah ada apa tuh? Sudah ada draftnya. Boleh, Mbak. Oke. Ini nggak ada yang on kamera, saya nggak ditinggal tidur kan ya? Berarti untuk pelatihan nulisnya ini diberi waktu setengah jam ya, Mbak? Enggak setengah jam, 10 menit aja, Dek. Jadi nanti kita review siapa yang sudah konsepnya dapat, kita bedah, baru kita bacakan. Oke, berarti nanti kalau misalkan ada peserta yang udah selesai, itu puisinya kita bedah gitu. Halo? Halo? Iya. Nanti misalkan ada peserta, salah satu peserta yang sudah selesai puisinya, kita bedah puisi yang milik peserta itu ya, Mbak. Baik, kepada seluruh peserta dipersilahkan untuk membuat puisi dari hasil pelatihan kita tadi. Tidak harus langsung jadi Dek Laili. Ya. Kalau langsung puisi mungkin adik-adik terlalu singkat ya waktunya. Ide saja, ide apa yang akan ditulis, konsep matematikanya, ingin konsep yang bagaimana, dan ingin diterapkan ke cerita yang bagaimana gitu ya. Oke. Jadi konsepnya ya, konsep dari bentuk puisinya nanti. Baik, diberi waktu 10 menit. Kemudian jika sudah ada dari peserta yang telah menyelesaikan konsep dari puisinya, boleh acungkan tangan. Terima kasih. Oke, sambil lalu menunggu, saya boleh ya berdialog dengan Dek Laili? Boleh, Mbak. Oke. Dek Laili ini duta terpilih barusan ya? Nggih. Nah, boleh ingin tahu setelah terpilih menjadi duta, Dek Laili itu apa sih yang ingin dijadikan ikon dari duta tadris matematika? Ada nggak salah satunya untuk bidang ini, bidang mahasiswa atau mahasiswi matematika yang memang ada bakat di bidang puisi, ada nggak forum untuk menyatukan mereka gitu? Sebenarnya ini programnya baru dimulai hari ini juga, Mbak, dan saya juga baru aktif di hari ini juga karena setelah saya dilantik itu kurang aktif karena mungkin ada pandemi itu ya, Mbak ya. Ya, jadi saya juga baru aktif. Oke. Lagi gitu. Jadi mungkin kalau misalkan mengenai forum buat diskusi ini juga baru dibentuk. Bisa ya jadi penyalur antara Mbak Alin sampaikan ke prodi untuk sebagai duta nih. Jadi Dek Laili bisa menjadikan jembatan agar menjadi wadah
para sastrawan matematika ya, Dek? Boleh. Boleh. Siap, terima kasih. Ya. Saya tadi sebenarnya mau kenalan dulu nih. Ketika dibacakan oleh MC, ternyata tanggal lahirnya Dek Laili itu selisih 1 hari dengan saya. Tapi tahunnya beda banyak. Iya benar. Oke, dari adik-adik mungkin Dek Laili sudah ada yang menemukan konsep? Belum ada yang mengacungkan tangan. Mungkin Mbak Yuli ini tadi emotikonnya tetap yang tadi. Iya. Sudah ada yang mengacungkan tangan di dari Mbak Alvin, Kak. Bisa Oke. langsung diutarakan konsepnya nggak Mbak Alin? Iya, silahkan Dek. Monggo Mbak Alvin, Kak, dipersilakan. Iya, terima kasih moderator. Sebenarnya saya suka sekali dengan kata-kata yang apa ya, mengandung ketika orang membaca itu bertanya-tanya apa sih gitu tuh. Nah, saya sangat suka kata-kata yang seperti itu. Nah, ini saya ambil dari bio WA saya, yaitu fungsi fx sama dengan sin x, yang artinya kalau kita gambarkan fungsi sin x tersebut itu dalam satu periodenya itu naik turun seperti itu. Jadi kemungkinan konsep saya yang akan saya buat puisi nanti, saya akan menceritakan sedikit satu periode yang naik turun seperti itu, Pak. Oke, bagus. Jadi kalau sudah ada konsep, kita tidak bingung mau dibawa kemana. Satu periode itu saran dari saya bisa periode kehidupan pasca SMA. Jadi kan ketika di kuliah tidak selamanya nih stagnan. Katanya Mbak Vinka barusan ada periode naik, ada periode turun. Boleh tegaskan bahwa itu adalah mengadopsi dari ilmu matematika. Karena yang kita tahu matematika itu ibunya ilmu, begitu ya. Dek Vinka untuk menulis itu, tulis dulu idenya udah dapet, idenya udah bagus, tulis dulu, setelah itu baru adik memilih diksi. Jangan memilih diksi saat berpikir. Karena saat berpikir, otak kita itu jernih, bagus, akan menghasilkan ide yang baik ketika ditulis. Tapi saat ada kata-kata, wah ini kurang baik sih, aku hapus dulu. Itu eman nanti tidak sampai pada apa yang diinginkan oleh Devinka gitu ya. Oh, berarti Vinka tulis dulu apa yang Vinka mau, habis itu baru berubah ke diksi yang lebih apa? Yang lebih cocok. Oh iya ya. Jadi nggak harus karena diksi ya. Gimana? Enggak. Oh ya, Dek Laili saya udah boleh dialogis ya sama Dek Vinka ya. Oke, sorry. Nah, karena diksi yang cocok menurut Dek Vinka belum tentu cocok menurut Mbak Alin. Karena setiap penulis punya gaya selingkung atau punya gaya kepenulisan sendiri-sendiri, begitu ya. Oke, Mbak. Ada lagi mungkin? Tadi Mbak Alvinka buat konsepnya kurang dari 10 menit. Bagus sekali. Untuk teman-teman yang lainnya mungkin ini udah 10 menit. Oke. Apakah
Apakah ada yang ingin mengutarakan konsep dari puisinya? Coba dari saya ya, Dek ya. Oke, Mbak. Monggo. Di sini ada 5 segitiga yang sama sisi ya. Tadi malam saya sempat berdiskusi dengan teman-teman. Saya sempat alot diskusinya, tapi ternyata saat kita mengimplementasikan 5 segitiga sama sisi itu, kita mengibaratkan sisi A, B, dan C itu A diibaratkan dengan kita, B itu manusia, C itu alam, T itu tingginya itu sebagai Tuhan. Jadi hablum minanas, hablum. Jadi kita masukkan kepada bahwa manusia, alam itu kondisinya sama, berada di bawah alas, tapi T tingginya itu ada di Tuhan. Lalu implementasinya, setinggi apapun kita itu tidak akan menyamai siapapun. Maka dari situ kita tidak boleh mengunggul-unggulkan apa yang kita punya. Itu yang salah satu implementasi dari 5 segitiga. Terus ada lagi, sebentar. Ini buat pandangan ya, buat pandangan adik-adik ya. Nanti kalau sudah diberi deadline oleh panitia. Sama ini ya, nanti saya kirim di Buletin Smart. Mbak Mukaromah juga, ini tulisannya Mbak Mukaromah deh, cuma tadi malam saya mintai pertanggungjawabannya. Tadi itu konsep pembagian, itu boleh adik-adik pakai. Konsep positif ketemu positif, hasilnya positif, gitu. Boleh, itu digunakan juga. Banyak hal-hal lain yang adik-adik bisa terapkan. Tidak selamanya pada matematika yang sulit ya, Dek ya. Adik-adik itu menganggapnya, duh, konsep apa ya yang bisa kita gunakan. Tidak usah yang sulit-sulit. Atau adik-adik bisa membaliknya, buat diksi terlebih dahulu, baru adik-adik itu, oh berarti ini kaitannya, oh sebenarnya di matematika ada ya ilmunya, begitu. Oke, Dek. Moderator, ada lagi yang sudah selesai? Kalau enggak, ini mungkin bisa diisi oleh adik-adik untuk sambil menunggu konsepnya tentang puisi atau lagu gitu ya. Oke, Mbak. Emang dibisukan tadi? Apakah sudah terdengar? Belum ya? Belum. Saya belum. Agak ada suaranya, Bang.
Dek Laili. Iya, Mbak. Saya mau dialog dengan adik-adik via Mentimeter seperti yang saya katakan tadi ya. Nggih, monggo Mbak. Dipersilahkan. Silakan adik-adik karena untuk menemukan ide itu mungkin beberapa perlu memang waktu yang pas, maka silakan adik-adik membuka menti.com. Menti.com, nanti masukkan kode ini. Saya kirim di grup WA. Login di menti.com. Kodenya 32567493. Silakan, sudah saya kirim di grup, Dek, untuk dicek ya. Sudah ada yang berhasil? Masih ngisi lagi, Mbak. Masih ngisi, oke. Ketika buka menti.com, masukkan kodenya. Ini kan ada kolom chat ya, kenapa enggak saya masukkan? 3256. Nah, sudah saya kirim di kolom chat. Itu kodenya. Setelah adik-adik buka menti.com, di situ masukkan kode 32567493. Adik-adik silahkan menulis, tidak usah khawatir. Nah, sudah ada 3 yang masuk. Di sini masih ada enter word, enter another word, enter another word. Ini sudah ada yang mengisi. Diana AWXK. Raja Diana, Ucin, Ainur, Ikroma. Masih belum. Peserta di sini ada 44. Dek Tiwi, gabungkah pada kesempatan kali ini? Ada lagi? Ada yang belum bisa login ke menti.com? Kak, mau tanya, ini kan ada 3 ya Kak, ini diisi apa saja Kak? Jadi Di siapa nama penamu ada 3. Terus mau diisi apa? Sama Lisa. Semuanya nama sama. Iya. Oh, iya Kak, makasih. Maiza Misrin Abilah. Wafa. Isma. Tulis. Hidupku berpacu pada sum. Minus dikali minus. Saya butuh raka
ketenangan. Laili Ambarwati. Di pinggir. Tambah kecil wes. Rakyat biasa. Sudah ya? Masih ada 25. Oke, nggak apa-apa. Kenapa Kak Alin menanyakan siapa nama penamu? Karena penulis identik dengan memiliki nama pena. Di sini yang boleh, nama itu nama panjang boleh, nama pena juga boleh. Nama pena saya ALN. Tapi beberapa waktu terakhir, nah ini sudah ada AFL. AFL ini siapa nih? Lanjut, Mbak. Oke, sudah 29 nih. 30? Yang sama, silakan ada satu lagi yang perlu adik-adik jawab ya. Waduh. Kodenya di menti.com. Masukkan kode yang sudah saya masukkan di kolom chat. Apa alasan atau motivasimu ikut pelatihan puisi matematika? Soalnya udah berubah. Bukan soal sih, pertanyaan lebih tepatnya. Suka membaca saja. Masih satu yang masuk ketika ditanya apa alasan atau motivasi ikut pelatihan, yaitu ingin bisa puisi yang bernuansa matematika. Ada lagi? Melihatmu. Masih 5. Menambah ilmu untuk event. Oke. Dari alasan atau motivasi adik-adik, oke masih berlanjut ya, saya kasih waktu nih 2 menit untuk mengisinya. Adik bebas, nggak akan masuk kok siapa yang ngisi di sini namanya.
Dek Lailil, saya ulas ya. Silakan, Mbak. Oke. Kok miring. Dari alasan dan motivasi-motivasi adik-adik untuk mengikuti puisi matematika ini yang menjadi dasar kita, akan tercipta nggak sih hasil dari pelatihan hari ini? Kalau dilihat dari motivasinya itu 95% tercipta. 5%-nya di sini ada yang mengatakan bahwa motivasinya itu memang suka membaca puisi, ingin menambah pengetahuan, ingin bisa menulis, agar galaunya, nah, saya tertarik dengan jawaban agar galaunya bermanfaat. Boleh? Mari kita galau bersama ya, Dek. Ya, agar galaunya bermanfaat. Boleh, galau itu tidak selamanya buruk kok. Firsa Besari mengatakan jika dengan galau kita bisa menghasilkan sebuah karya, kenapa enggak kita galau gitu. Menambah wawasan, ingin bisa membuat puisi, terus ingin berkreasi, boleh. Semuanya jawabannya bagus. Nah, itu ya adik-adik, kalau kita sudah punya alasan, punya motivasi dalam melakukan sebuah kegiatan, maka kita tidak akan sia-sia mengorbankan waktu yang lama untuk belajar. Tentu saat kita belajar tidak boleh harus puas dengan apa yang kita dapatkan hari ini. Kunci sukses itu saat kita memiliki kesempatan dengan kesanggupan menjadi satu, maka sukses akan terjadi. Kalau cuma kesempatan saja tanpa kesanggupan, maka tidak akan terjadi. Begitu. Begitupun selanjutnya. Nah, dari jawaban-jawaban adik-adik ini akan saya simpan, akan saya share juga di grup. Kenapa? Agar nanti kalau ditagih mengikuti pelatihan ini itu apa, begitu ya. Nah, ini deh ya, sebelum saya kembalikan